Oke, bentar, bentar. Jadi ya hari ini palingan bahas apa P9 sama P10 aja. Nanti ada tutor-tutor selanjutnya. Tadi kan ini lumayan banyak ya materinya. Jadi dibikin beberapa pertemuan tutornya anjir beberapa pertemuan. Udah kayak kelas aja. Oke, yang pertemuan 9 ini kan PD linear tingkat N. Nah, PD linear tingkat N ini ada yang homogen sama yang iya bentar yang sama dengan nol sama yang ya yang homogen sama yang non homogen. Yang homogen itu yang homogen dia bentukannya PDN tambah P1 N1 tambah titik-titik tambah seterusnya sampai PN Y sama dengan nol. Kalau homogen ini sama dengan nol pasti, kalau misalnya sama dengan nol dia pasti homogen. Kita langsung aja ke contoh soal ya biar nggak kelamaan. Oke, misalnya ini contoh soalnya. Pertama ada D kuadrat tambah D min 6Y sama dengan nol. Nah, ini tuh bentuk PD homogen. Yang pertama kita cari persamaan karakteristik. Karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya itu pemfaktoran dari D kuadrat tambah D min 6 sama dengan nol. Kita faktorin. Ini dapat D min 2 sama D plus 3 sama dengan nol. Apa ini kan D sama dengan 2, terus yang ini D sama dengan min 3. Berarti akar-akar karakteristiknya tuh ini. D sama dengan 2 sama D sama dengan min 3. Nah, karena dia homogen, dia habis persamaan karakteristik dan habis nemu ini akar-akar karakteristik, dia langsung ke penyelesaian umum. Nah, penyelesaian umumnya itu kalau yang ini kan berbeda ya. Jadi penyelesaian umumnya itu C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat min 3X. Bentuk-bentuk penyelesaian umumnya ada 3. Bentar. Bentuk penyelesaian umum. Kalau kecepatan bilang ya guys. Bentuk penyelesaian umum PD homogen. Yang pertama itu kalau misalnya M1, M2, M3, dan seterusnya sampai Mn ini berbeda. Nah, M ini maksudnya hasil akar karakteristiknya. Jadi yang kalau yang tadi itu M1 ini 2, terus M2-nya min 3 gitu. Kalau misalnya mereka berbeda, sama semuanya berbeda, dan bilangan real gitu, berbeda dan real. Bilangan real semua. Nah, penyelesaian umumnya itu C1 E pangkat M 1X tambah C2 E pangkat M 2X tambah seterusnya sampai kalau misalnya CN ya. CN E pangkat M NX gitu. Kalau misalnya ini hasil-hasil akar karakteristiknya itu berbeda sama bilangan real semua. Nah, terus bentuk kedua itu misal M1, M2 sampai MN ini semuanya real dan ada yang rangkap dan ada akar M rangkap sekian rangkap R. Nah, jadi penyelesaian umumnya itu Y sama dengan C1 E pangkat M X tambah C2 X E pangkat M X tambah titik-titik sampai CN eh ya CR XR min 1 E pangkat MX. Nah, misalnya ini tuh M-nya tuh ada yang sama. Misalnya akar karakteristiknya tuh ada 2, 2, 2. Berarti di sini C1 E pangkat 2X tambah C2 X E pangkat 2X tambah C3 X kuadrat gitu. Jadi nambah terus ada, habis itu ada X-nya gitu di tengah. Kalau misalnya ini apa namanya? Akarnya tuh bilangan real sama
ada beberapa rangkap. Nah, bentuk yang ketiga itu yang imajiner. Terdapat akar, terdapat akar kompleks A plus IB dan A min IB. Nah, jadi ini kalau misalnya ada bilangan imajiner gitu yang I, maka penyelesaiannya itu Y sama dengan E pangkat AX, ya AX, C1 cos BX tambah C2 sin BX. Ini kayak gini. Nah, kita lihat, coba ke contoh homogen kedua deh. Ini contoh dua. Di sini ada contoh. Kita pakai soal dari bahan diskusi deh. Nih, soalnya D kuadrat tambah, bukan, D kuadrat min 4D tambah 13Y sama dengan 0. Ini kan homogen. Nah, terus kan sama kayak tadi, persamaan karakteristiknya berarti D kuadrat min 4D tambah 13 sama dengan 0. Kalau misalnya di faktorin tuh ini nggak bisa gitu yang pakai kurungnya gini. Nah, maka ini kita pakai rumus ABC. Di sini kan A-nya berarti 1, B-nya itu min 4, C-nya itu 13. Rumus ABC kan, eh, bet- ini ya, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini tinggal masukin aja ke rumus, berarti kan ini min 4, ini min B berarti jadi plus 4, terus plus minus, min 4 kuadrat kan 16, min 4 dikali 1, 4 dikali 13, jadinya 52, per 2A, 2 kali 1 berarti 2. Berarti ini akar dari berapa? Min 36 per 2. Nah, kalau di dalam akar ini ada negatif tuh pasti hasilnya imajiner. Maka hasil ini tuh 4 plus minus 6i per 2. Ini berarti kan bentuk imajiner ya. Habis itu ini kalau dijabarin lagi jadi, kalau dipisahin jadi 4 plus 6i per 2 jadinya 2 plus 3i, terus satu lagi 4 min 6i per 2 jadinya 2 min 3i. Gitu. Nah, berarti penyelesaian umumnya, PU-nya penyelesaian umum, ya sama dengan, ini kan bentuk A plus, ini bentuk, ini tuh bentuk A plus IB ya. A plus minus IB, berarti kan A-nya itu 2, B-nya itu 3. Tadi kan penyelesaiannya E pangkat AX, berarti E pangkat 2X dikali sama C1 cos BX ya. Cosnya berarti 3, cos 3X tambah C2 sin 3X. Itu penyelesaiannya. Oke, sekarang lanjut ke yang non homogen. Nah, yang homogen sih itu kira-kira harusnya pada paham sih. Kalau ada pertanyaan langsung disela aja. Nah, sekarang yang non homogen, bedanya itu adalah dia bentuk ini bentar. Nah, nih bentuk yang ini tadi P0 ini, bentar, terus dulu. Hmm, apa sih tadi? Oke, P0 DN tambah P1 DN1 tambah terusnya sampai PN Y ini hasilnya itu bukan 0 tapi QX. Jadi kalau non homogen ini pas kalau misalnya hasilnya ada suatu suatu hasil di sini berarti non homogen, ya. Nah, bentuk penyelesaiannya bentuk penyelesaian umumnya itu dia Y sama dengan YC tambah YP. YC-nya itu fungsi komplementer dari yang homogen. Ini didapat dari homogen. Terus YP ini integral khusus. Nah, eh, lanjut ke integral khusus di P9 ini ada dua cara mencari integral khusus.
Nah, cara mencari integral khusus di pertemuan 9 ini ada dua. Yang pertama adalah dengan permisalan mundur. Nah, bentuk integral khususnya itu, nah, bentar deh. Bentuk integral khususnya itu saya jelas kan ya, kebaca. YP sama dengan 1/FD QX. Nah, FD itu adalah ininya apa namanya? Apa sih ini sebutannya? Bentuk gimana ya? Fungsi persamaan karakteristiknya. Nah, bentar. FD ini bentuk persamaan karakteristiknya QX yang tadi hasil disama dengannya ini. Nah, misalnya kita pakai, oh iya tuh, stepnya itu dia pakai permisalan. Oke, ini kan namanya permisalan mundur. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ke contoh soal mana ya? Hmm, bentar, bentar, bentar. Ada tiga cara deh, IP 9 ya. Oke, oke. Ini pakai contoh soal dari PPT. Hmm. Ini contoh soal, soalnya adalah, bentar, ini ada soal. Oke, D kuadrat min 3D tambah 2Y sama dengan sin E pangkat min X. Nah, berarti ini kan fungsi F persamaan karakteristiknya, terus ini adalah QX. Ini QX. Nah, cara pertama sama kayak cara homogen tadi, kita ituin fungsi komplementernya dulu. Eh, bentar, bentar. Bentar. Kita gituin persamaan karakteristiknya dulu, pakai D kuadrat min 3D plus 2, cari pemfaktorannya, dapat D min 1 sama D plus, D min 2 ya, sama 0, D sama dengan 1, sama D sama dengan 2. Nah, ini kan berbeda ya, apa namanya, hasil pemfaktorannya. Berarti dia pakai yang pertama tadi, yang C1 E pangkat X, tambah C2 E pangkat 2X. Dia nggak rangkap ininya. Ini berarti YC, ini YC-nya. YC-nya itu ini. YC itu sama kayak penyelesaian homogen yang tadi dijelasin. Nah, sekarang baru kita cari integral khusus atau YP. Integral khusus. Nah, integral khususnya ini YP sama dengan 1/FD kan. FD dari QX. Nah, FD-nya itu ini apa namanya? Pemfaktorannya ini yang D-1 sama D-2. Jadi D-1, D-2. Bentar, bentar, bentar. D-1, D-2. Oh. Bentar, oh, ini kan nyambung sama ini ya. Hmm, bentar, bentar. Soalnya mana tadi? Itu tadi yang nyambung ini nih, pecahan parsial. Bentar. Ini berarti salah tuh. Ini coba kita ganti ini dulu. Apa namanya? QX-nya.
Soalnya tetap sama D kuadrat min 3D tambah 2 tapi QX-nya itu E pangkat X. Biar gue jelasin yang ini. Nah, ini 1 per D-1, D-2, E pangkat X ya. Nah, dengan permisahan mundur itu, kita pisahin ininya dulu nih. Jadi 1 per D-2 atau 1 per D-1 E pangkat X. Nah, ini boleh mau D-2-nya di sini dulu atau D1-nya yang di sini dulu, D-1-nya yang di sini dulu, nggak apa-apa, sabep. Nah, terus dengan permisahan mundur ini kita misalin bahwa U sama dengan, kita ambil yang paling akhirnya ini, 1 per D-1 E pangkat X. D-1 E pangkat X. Ini U sama dengan ini. Kita permisalnya U sama dengan ini. U ini kan berarti DU, bukan. Ini dikali ke sini, jadinya kan D. Nah, terus dulu. Ini kan jadinya misal U sama dengan 1 per D-1 E pangkat X. Nah, ini pasti dikali ke sini. Jadinya kan dikali D, bentar-bentar. Oke, ini jadinya kan D-1 dikali sama U. Sama dengan 1 kali E pangkat X kan. Berarti kan DU min U sama dengan DU min U sama dengan E pangkat X. Nah, DU ini kan jadinya DU per DX min U sama dengan E pangkat X. Nah, itu, bentuk ini kan PD linear tingkat 1. PD linear tingkat 1 tuh ada di materi sebelum UTS, jadi kalian harus memahami juga dari materi sebelum UTS, guys. Ini DU per DX min U sama dengan X. Ini yang tadi kita tulis ulang DU per DX min U sama dengan E pangkat X. Nah, penyelesaian PD linear itu kan, apa namanya, eh U dikali E pangkat min X sama dengan integral dari E pangkat min X. Oh iya, ini sebenarnya, bentar, sekalian gak sempat linear. Penyelesaian PD linear itu, bentar, buka bukunya dulu. Linear tingkat 1. Oke. Penyelesaiannya itu adalah, kan kita U ya. Ya, berarti U pangkat integral dari ini, dari yang min 1 dx sama dengan integral dari pangkat integral min 1 dx. Qx-nya ini dikali Qx berarti kali pangkat x dx tambah c. Enggak perlu tambah c. Karena ini kayak permisahan mundur, bukan soal sendiri dari itu. Oke, jadinya kan ini pangkat min x ya. Integral dari min 1 dx kan min x sama dengan integral dari pangkat min x, pangkat x dx. Nah, berarti kan pangkat min x ini kan kalau dikali jadinya habis min 1 tambah 1 kan jadinya habis ya. Iya, jadinya 1. Jadinya pangkat 0. Hasilnya integral pangkat 0 dx. Maka kan pangkat min x sama dengan 1. 1 kan kalau diintegralin jadi x. Nah, terus U sama dengan ini dipindah ke sini jadinya pangkat min X. Jadi kan pangkat X ya kan. Nah, maka U sama dengan pangkat X. Nah, terus dapat U-nya. Tadi kan permisalan mundur ini kan kita udah nyelesain yang ini ya. Kita, ya. Kan kita udah nyelesain yang ini. Nah, sekarang tinggal yang 1 per D-2. Maka ini udah didapat U-nya juga. Jadi lanjutannya adalah YP sama dengan 1 per D-2 yang tadi X pangkat X. Hasil dari U yang tadi. Oke. eh tinggal kita hitung lagi kayak biasa, ini dikesiniin jadi DYP per DX. Ini D kecil ya. DYP per DX min 2YP sama dengan X pangkat X. Nah, ini PD linear tingkat 1 lagi. PD linear tingkat 1. Jadi sama kayak tadi, penyelesaiannya
Hasilnya adalah YP E pangkat integral dari min 2 dx sama dengan integral E pangkat integral min 2 dx dikali Qx adalah X E pangkat X, dx, berarti kan ini YP E pangkat min 2x, ya kan? Sama dengan integral E pangkat min 2x kali X E pangkat X. X E pangkat X, iya bener, dx. Nah, terus ini YP E pangkat min 2X sama dengan, ini kan min 2X sama E pangkat X ini kan dikali semua ya. Jadi ini kan min 2 tambah 1 jadinya integral dari X E pangkat min X dx. Nah ini pakai integral parsial, nyelesain yang ini. Kita pindah. YP sama YP E pangkat min 2X sama dengan integral X E pangkat min X dx. Ini pakai integral parsial. Berarti kan U-nya itu X, terus DU-nya DX. U-nya DX berarti kan dV ya. dV-nya E pangkat min X dx. Berarti V-nya adalah E pangkat min E pangkat min X. Nah, YP E pangkat min 2X. Integral parsial itu kan UV kali V DU ya. Berarti bentar. UV, U kali V, X kali min E pangkat min X, min integral dari V DU. Min E pangkat min X, DU-nya DX. Gitu. Nah, berarti YP E pangkat min 2X sama dengan min XE min X ditambah, ini kan ini minus ketemu minus ya. Jadinya plus E pangkat min X dx. Hasilnya adalah YP E pangkat min 2X min X E min pangkat min X. Hasilnya adalah min E min X ya. Hasil dari integral yang ini. Nah, terus ini E pangkat min 2X-nya itu dipindah luas ke kanan jadinya plus. Jadi gimana sih jelasinnya? Dia kan kali 1 per itu ya. Nih. Jadi pokoknya ini E pangkat min 2X tuh dipindah ke luas jadinya E pangkat 2X min X E min X min E pangkat min X. Tuh. Nah, bentar. Hmm, hmm, hmm. Ya. Nah, YP ini YP kita sama dengan E pangkat 2X min X per E pangkat X. Ini kan apa namanya? Kalau dia pangkat min kan bisa dipositifin jadi per ya. Jadi min ini min 1 per E pangkat X. Tuh. Nah, terus ya, salah YP sama dengan E pangkat 2X dikali min X plus 1 E pangkat X. Sama dengan E pangkat X dikali sama minus dari X plus 1. Jadi YP hasil akhirnya adalah min X E pangkat X min E pangkat X. Nah, maka penyelesaian umumnya itu kan Y sama dengan YC tambah YP. Hasilnya adalah tadi yang YC-nya adalah C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X dan YP-nya adalah min XE pangkat X min E pangkat X gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak. Gimana ya? Kalau ada yang mau ditanya langsung dibilang aja. Oke. Oke. Selanjutnya cara mencari integral khusus yang lain itu dengan diubah menjadi pecahan parsial. Nah, itu kayak KPB waktu itu pernah dibahas deh. Tapi udah lama banget pas semester 2 pecahan parsial di kalkulus kurang lebih sama. Nah, YP sama dengan 1 per entar miring. 1 per
D min M1, D min M2, sampai D min Mn, Qx. Ini sama kayak tadi bentuk FD, ini tuh bentuk FD, ya. Apa sih bentuk yang tadi dari persamaan karakteristik difaktorin kan jadi begini, kepisah-pisah gini. Nah, terus sama dengan 1/D-M1 dikali 1/D-M2. Ini kan sama aja. Kali 1/D-Mn sampai dikali sama QX. Kalau permisalan mundur kita hitungnya satu-satu ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, nyampe ke depan. Kalau pecahan parsial itu, bentar. Kalau pecahan parsial itu kita, eh, apa sih miring? Hmm, bentar. Oke, kalau pecahan parsial itu kita permisalin A1 per D min M1 tambah A2 per D min M2 tambah titik-titik sampai AN per D min MN QX. Nah, step by stepnya kurang lebih sebenarnya sama kayak tadi, tapi dia pakai yang A1, A2 sampai AN ini. Kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal. Oh ya, pakai contoh soal dari dari apa namanya dari ini dari bahan diskusi. Contoh soalnya D kuadrat min 3D tambah 2Y sama dengan sin E pangkat sin X yang tadi itu salah. Ini kalau ini gue nyelesainnya pakai apa namanya pecahan parsial. Stepnya sama kayak tadi, nyari yang buat fungsi komplementernya dulu. Berarti kan nyari persamaan karakteristiknya. Iya, nanti minum. D kuadrat min 3D tambah 2 sama dengan 0. Nah, kayak tadi dicari pemfaktorannya. D min 1 sama D min 2 ya tadi dapat. Ini soal ininya sama, beda di bagian QX-nya. Berarti kan D sama dengan 1 sama D sama dengan 2. Maka YC-nya atau fungsi komplementernya adalah C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Karena ini apa namanya bukan hasil pemfaktoran yang rangkap, jadi kita pakai E pangkat X sama E pangkat 2X. Dan bukan imajiner juga, kita pakai yang ini. Nah, integral khusus itu YP sama dengan dipisahin tadi D-1 dikali 1/D-2 QX-nya sin E pangkat min X. Nah, itu kita giniin kalau yang pecahan parsial itu 1/D-1 sama 1/D-2 sama dengan A1/D-1 tambah A2 per D-2 sama yang kayak tadi di rumusnya ya nih dari 1/D min M1 jadi A1/D min M1 ditambah kalau ini tadinya dikali ini dikali jadi ditambah kalau mau dijadiin pecahan parsial gitu jadinya ini A1/D-1 ditambah A2/D-2. Nah, ini maka 1 sama dengan A1 dikali D-2 tambah A2 kali D-1. Bentar. Hmm, bentar. Iya, ini 1. Oke. Itu udah pasti sama dengan 1. 1 sama dengan ini dikali kos perumahan mango sih ini langsung dikali silang aja. Itu biar penyebutnya hilang sih harusnya. Jadinya ini A1 dikali D-2, terus A2 dikali sama D-1. Oke. Nah,
Misal D sama dengan 1, D sama dengan 1 nih. Maka kan kita masukin aja D-nya jadi 1, A1, 1 sama dengan A1 dikali D-nya 1 min 2 tambah A2 dikali 1 min 1. Berarti kan A1 sama dengan A1 dikali min 1 ya. Tambah ini 0. Berarti min 1 sama dengan min A1. Berarti A1 sama dengan min 1. Dapat A1-nya adalah min 1. Oke. Nah, untuk nyari D2-nya, A2-nya itu berarti D sama dengan 2. Nah, dapat D sama dengan 1 sama D sama dengan 2 dari ini. Ini kan D sama dengan D min 1 hasilnya adalah D sama dengan 1. Dari apa sih namanya? Hasil pemfaktorannya juga. D sama dengan 1 sama D sama dengan 2. Gitu. Berarti kalau misalnya D sama dengan 2, berarti kan 1 sama dengan A1, 2 min 2 tambah A2. Ini kok makin miring? Bentar. A2 dikali 2 min 1 ya. Nah, 1 sama dengan min 0 tambah A2 dikali 1. Berarti A2 sama dengan 1. Ini kan A2 kali 1 A2, terus ini 1. Kalau dibolak-balik juga ruasnya tetap A2 sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti kan didapat tuh tadi A1 sama A2-nya. A1-nya adalah min 1 dan A2-nya sama dengan 1. Kita masukin ke yang ini. Apa namanya? A1 per D min 1 tambah A2 per D min 2. Nah, berarti YP-nya itu min 1 per D min 1 tambah 1 per D min 2 dikali QX. Sin E pangkat min X. Terus, bentar. Perhitungannya itu satu-satu. Jadi apa namanya kita bisa ngitung yang 1 per D min 1 dulu atau 1 per D min 2 dulu. Nah, di sini kita misalin kita ngerjain yang ini dulu deh 1 per D min 1. U1 sama dengan 1 per D min 1. Ini nggak usah di apa pas perhitungan boleh pakai min boleh enggak tapi kan nanti bisa ditambahin di akhir ya. Ini gue nggak nambahin min ini di akhir aja. Berarti kan 1 per D min 1 sin E pangkat min X, QX-nya ya. Nah ini sama kayak tadi, berarti kan jadi DU1 per DX sama dengan, min min U1. Bentar, bentar, bentar. Ini miring sekali. Seperti otak saya. Oke, ini ke sini. D-1, ini ke sini aja. Oke, berarti kan ini jadi U. Jadi DU1 per DX ya. Min U1 sama dengan sin E pangkat min X. Ini kan bentuk PD linear tingkat 1 lagi. PD tingkat 1. PD tingkat 1. Terus sama kayak tadi penyelesaiannya juga pakai yang tadi D. Berarti kan ini PD pangkat D. Kenapa miring ini? DU1 per DU1 per DX min U1 sama dengan sin E pangkat min X. Ini kan PD linear tingkat 1 berarti penyelesaiannya kayak tadi. U1 sama dengan E pangkat X. Integral dari E pangkat min X sin E pangkat min X dx. Nah, ini itu pakai, enggak, salah. Oke. Nah, penyelesaiannya itu kita misalin dulu. Kita misalin ini ngitung integralnya U itu E pangkat min X. Ini bukan U sih, A deh, biar beda. Ini kan udah ada U. A sama dengan E pangkat min X. Berarti kan dA-nya adalah min E pangkat min X dx ya. Salah. Dx. Nah, tuh. U1 sama dengan E pangkat X-nya tetap integral dari E pangkat min X sin E pangkat X ini kali dx-nya diubah jadi dA per min E pangkat min X.
Nah, gitu ini kan bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret. Terus E pangkat min X di sini itu diubah jadi A. Nah, berarti U1 sama dengan E pangkat X integral dari negatif sin A dA. Nah, hasil integral negatif sin itu kan jadinya cos ya. Kan sin itu integralnya hasilnya min cos karena dia ada negatif jadi cos positif. U1 sama dengan E pangkat X kali cos A. Nah, terus kita ubah lagi A-nya kan tadi E pangkat min X. Jadi U1 sama dengan E pangkat X cos E pangkat min X. Nah, yang kedua, tadi kan ini kita baru nyelesain. Ini kan kita baru nyelesain yang 1/D-1. Kita sekarang selesaiin yang 1/D-2. Oke, kita misalkan lagi. U2, yang tadi kan U1 sama dengan 1/D-2 sin E pangkat min X. Sama kayak tadi berarti kan DU2 per DX min 2U2 ya. Ini kan dikali ke sini. Jadi min 2U2 sama dengan sin E pangkat min X. Nah, ini apa namanya PD tingkat 1 lagi. PD tingkat 1. Nah, maka penyelesaiannya sama kayak tadi. U2 sama dengan integral dari, enggak, E pangkat 2X integral E pangkat min 2X sin E pangkat min X dx. Nah, oke. Ini perhitungan integral, tahu lah ya. Ini gue langsung hitung integralnya langsung hasilnya. Ya, pokoknya kalau perhitungan integral udah kayak biasa aja, hitung integral gitu. Nah, hasil dari integral ini tuh E pangkat min X cos E pangkat min X min sin E pangkat min X. Nah, maka YP-nya itu min U1 sama dengan min U1 tambah U2. Kenapa min U1? Karena tadi yang ini. Nih, yang min tadi kan A1 tuh hasilnya min 1 ya. Tapi tadi kita kan ngitungnya ini eh, cuma kita ngitungnya pakai 1/D-1 doang, nggak pakai negatif. Jadi kita tetap tambahin min U1. Berarti min U1-nya kita dapat hasilnya tadi ini. Kita hitungin. Bentar. Ini deh. Nih, U1-nya ini, terus U2-nya itu ini. Berarti YP-nya jadi min E pangkat X cos E pangkat min X ditambah E pangkat X cos E pangkat min X min E pangkat 2X sin E pangkat min X. Oke, kenapa kayak gitu ini dikali ini? Ini dalam kurung, jadinya ini kali ini sama ini kali ini ya guys. Makanya hasilnya adalah E pangkat 2X ini kalau dikali ini kan jadi 1, jadi E pangkat X cos E pangkat min X. Terus ini E pangkat min minus E pangkat 2X sin E pangkat min X gitu. Nah itu YP-nya sama kayak tadi, berarti PU-nya itu kan Y sama dengan YC tambah YP. Nah, Y sama dengan YC-nya tadi itu C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Terus gituin YP-nya min E pangkat X cos E pangkat min X tambah E pangkat X cos E pangkat min X min E pangkat X sin E pangkat min X gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang pakai dua metode ini. Oke, lanjut ke metode ketiga ya. Insya Allah paham, amin. Oke, kita lanjut ke cara ketiga. Yang ketiga itu adalah metode variasi oh, metode variasi parameter.
metode variasi parameter. Nah, ini itu dia biasanya digunainnya itu pada PD tingkat 2 sama PD tingkat 3. Oke. Ini di teoremanya juga adanya PD tingkat 2 sama PD tingkat 3. Nah, teorema yang tingkat 2-nya itu jika YC ini fungsi komplementer C1, Y1X tambah C2, Y2X adalah fungsi komplementer dari PD D kuadrat tambah P1D tambah P2Y sama dengan QX. Ini kan bentuk itu ya, bentuk umum dari PD non homogen, tapi yang tingkat 2 nih, tingkat 2 tuh maksudnya D kuadrat. Nah, maka YP atau integral khususnya L1X Y1X tambah L2X Y2X adalah integral khusus jika memenuhi syarat syarat yang pertama ini L1 aksen Y1 tambah L2 aksen Y2 sama dengan 0 dan L1 aksen Y1 aksen tambah L2 aksen Y2 aksen sama dengan QX. Oke, kita pakai contoh soal mana ya? Kita langsung ke contoh soal deh. Oke, contoh. Banyak panjangnya. Oke. Hmm. Nah, ini teoremnya ada dua dulu deh. Oh, ini kan teorema yang tingkat 2 ya. Ini yang tingkat 2-nya, tingkat 2. Sebenarnya yang tingkat 3 nggak jauh beda, tapi dia ada tambahan. Cara yang tingkat 3 itu kan berarti D pangkat 3 ya. D pangkat 3 tambah P1D kuadrat tambah P2D tambah P3 Y sama dengan QX. Nah, maka integral khususnya itu YP sama dengan L1X Y1X tambah L2X Y2X tambah L3X Y3X jika memenuhi syarat L1 aksen Y1 tambah L2 aksen Y2 tambah L3 aksen Y3 sama dengan 0. Terus L1 aksen Y1 aksen tambah L2 aksen Y2 aksen, L2 aksen Y2 aksen tambah L3 aksen Y3 aksen sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu L1 aksen Y1 aksen tambah L2 aksen Y2 double aksen tambah L3 aksen Y3 double aksen sama dengan QX. Perbedaan derajat derajat 2 sama tingkat 2 sama tingkat 3 itu kalau tingkat 2 ini dia ya kan dia karena 2 doang ya ini ya tingkatnya. Berarti ini L1 aksen Y1 tambah L2 aksen Y2 sama dengan 0. Terus ini bawahnya L1 aksen Y1 aksen tambah L2 aksen Y2 aksen sama dengan QX. Dia cuma ada dua persamaan yang dipenuhi. Nah, kalau yang tiga ini ada tiga, jadi dia L1 aksennya satu, sama kayak yang kedua nih, L1 aksennya satu. Nah, lalu yang kedua L1 aksen, Y1 aksen. Nah, yang ketiga ini L1 aksen, Y1 double aksen. Sama dengan QX baru. Kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soalnya yang tingkat tiga aja kali ya.
contoh soal. Oke, bentar ya. Oke, contoh soalnya. Dari contoh soal PPT. Di pangkat 3, D, Y sama dengan kosekan X. Ini kan tingkat 3 ya, karena dia kuadrat. Berarti pertamanya sama aja kayak nyari itu yang homogen dulu, pakai fungsi komplementer, berarti D pangkat 3 tambah D sama dengan 0. Didapat D dikali D kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ya, berarti kan ini D sama dengan 0 yang ini. Terus yang ininya adalah D kuadrat sama dengan min 1. Hasilnya adalah D sama dengan plus minus I. Nih, akar dari ini kan hasilnya imajiner jadinya plus minus I. Maka kita dapat fungsi komplementernya yaitu YC, C1 tambah C2 cos X tambah C3 sin X. C1 ini itu dari yang D sama dengan 0. Nah, C2 cos X sama C3 sin X dari plus minus I. Nah, terus kita integral khusus. Integral khusus. Integral khusus. Nah, integral khususnya yang tadi YP sama dengan L1, nih, yang ini bentar. Ini L1, X, Y1X tambah L2, X, Y2X. Nah, ini berarti kan L1 tambah L2 cos X tambah L3 sin X. Dapat dari fungsi komplementernya ini. Jadi C1 ini, C2, C3 dijadiin L1, L2, L3. Nah, jika memenuhi syarat, syaratnya berarti ada 3 karena ini yang tingkat 3. Yang pertama itu L1 aksen tambah L2 aksen cos X sama aja kayak gini berarti L3 aksen sin X sama dengan 0. Yang kedua L1 aksen, enggak, L1 aksennya enggak ada. Oke. Aduh, L1 aksen. Oh ya. Ini L1-nya jadi hilang karena kan di sini nggak ada konstanta. Terus kalau diturunin jadinya 0. Jadinya min L2 aksen sin X. Ini sin X ini hasil turunan pertama dari cos X jadi min sin X. Jadi terus ini tambah L3 aksen cos X sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu double aksen berarti cos X kalau diturunin 2 kali jadi min cos X. Jadi L2 aksen cos X min L3 aksen sin X sama dengan kosekan X. Ini yang tadi QX ya. Dari soal QX. Ini jika memenuhi 3 ini. Nah, kita anggap aja ini persamaan. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Caranya adalah kita coba eliminasi persamaan 2 sama persamaan 3. Nah, persamaan ini ya. Ini biar hilang, biar ada yang bisa hilang, kita coba kali ini kali cos X, yang kedua dikali cos X, yang ketiga dikali sin X. Ya, kalau dikali jadinya min L2 aksen sin X cos X. Terus ini min L2 aksen sin X cos X. Nah, ini kan yang tadi cos X ya, jadinya L3 aksen cos kuadrat X sama dengan 0. Terus yang ini min L3 aksen sin kuadrat X sama dengan 1. Bentar. Oh, sudah. Kok nggak bisa sih? Bentar. Kok bisa nih? Kok jelas nih? Oke. Bisa dengan 1. Sin X dikali cos. Oh iya. Kenapa tiba-tiba 1? Sin X kali kosekan X. Itu kan jadinya sin X kali 1/sin X ya. Kosekan X itu kan 1/sin X. Jadi kan ini 1 gitu. Nah, ini nggak bisa dihapus. Kan? Anjir.
Ini kita oke, warna ini. Ini dia biar habis, ini kan negatif ini negatif, berarti ininya juga negatif. Biar ini min plus ya, jadi min plus ini jadi kecoret. Nah, berarti kan L3 aksen, hasilnya bawahnya adalah L3 aksen, ini cos kuadrat X, ini min ketemu min jadi plus, sin kuadrat X, sama dengan 0 dikurang 1 kan jadi min 1. Nah, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu kan 1 ya, apa sih namanya tuh? Oh, nama materinya? Trigonometri. Nah, pokoknya trigonometri kan yang cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu kan hasilnya 1. Jadi L3 aksen dikali 1 sama dengan min 1. Jadi L3 aksen sama dengan min 1. Nah, nyari L3 ya tinggal integralin ini. Karena ini kan aksen itu turunan ya. Jadi integralin min 1 dx. Jadinya L3 adalah min X. Gitu. Didapat L3 nih. Oke. Oke, ini kenapa, Bejir? Oke, bentar dulu. Error kayaknya. Ya lagi error. Waduh. Dan kita bisa nggak? Oh, ya nggak. Responding aja. Tunggu ya guys. Yang masuk ke lemot kadang PPT. Masih lemot? Ah, enggak deh. Udah lemot ya. Bentar ya. Bentar. Ini di close dulu, guys. Ini gue stop share dulu. Hmm. Oke, tadi yang dapat L3-nya kehapus. Haha. Gak apa-apa deh. Bentar. Ulang deh. Ini kan berarti ke draw dulu. Ini kan persamaan 3. Berarti kan kita tadi ngali L5 plus 2 sama 3 ya. Dan 3. Hari ini P9 aja ya, berarti P10-nya besok-besok lagi. Oke. Oke, ini kan tadi kita kali cos X, yang bawah kita kali sin X. Oke. Oke, yang tadi kan berarti jadi min L2 aksen sin X cos X tambah L3 aksen cos kuadrat X sama dengan 0. Min L2 aksen sin X cos X min L3 aksen sin kuadrat X sama dengan 1. Tadi 1 karena itu ya udah paham lah ya. Terus ya, kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja. Ini minus, ini kan dicoret jadi hilang. Jadinya ini L3 aksen cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan min 1. Ini jadi 1, jadi L3 aksen sama dengan min 1. Berarti L3 adalah integral dari min 1 dx. Dapat L3-nya tadi min X ya. Nah, lanjut. Kita substitusi aja, substitusi hasil L3 tadi ke persamaan 2. Persamaan 2 itu kan min L2 aksen sin X tambah L3 aksen cos X. Sama dengan 0. Iya. Nah, kita langsung aja masukin L2 aksen sin X. Ini berarti kan jadi 1. Jadi min 1 tambah min 1 dikali cos X sama dengan 0. Berarti kan jadinya min L2
aksen sin X sama dengan cos X. Ini dipindah ruas ya. Ini kan min cos X nih hasilnya. Dipindah ruas ke kanan. Jadinya cos X. Nah, berarti kan min L2 aksen kita bisa jadi cos X per sin X. Nah, ini tuh hasilnya adalah kotangan X. Maka L2 aksen jadinya min kotangan X. Ini dibagi min 1 jadinya kotangannya jadi negatif. Berarti kan nyari L2 adalah integral dari min kotangan X. dx. Ini kalau ada di buku Purcell, hasil dari integral kotangan X itu adalah ln sin X. Ya. Nah, tadi kan ada negatif, jadi negatif ln sin X. Nah, terus kita substitusi ke 1. Substitusi ke persamaan yang pertama, karena kita udah dapat L2 sama L3-nya. Berarti kan L1 aksen ditambah ini negatif dengan X. Oh iya, yang dimasukin itu negatif kotangan X-nya ya, L2 aksennya. Karena kan persamaannya itu nih, persamaannya itu kan L1 aksen, L2 aksen, L3 aksen. Jadi yang dimasukin itu pas dia jadi L2 aksen sama dengan, nah L2 aksen sama dengan itu kan min kotangan X. Terus L3 aksen itu hasilnya min 1. Makanya tadi ini yang pas substitusi ini, nih, masukinnya itu yang min 1. L3 aksen itu min 1. Bukan min X yang tadi didapat, tapi min satunya. Karena yang di substitusi itu L3 aksennya. Nah, ini juga L2 aksen kan min kotangan X dikali sama cos X, ini persamaan satu ya. Tambah min 1, L3 aksennya min 1, sin X sama dengan 0. Berarti kan L1 aksen sama dengan, ini kan min, jadinya itu, ini min sin X dipindah ruas jadinya itu, enggak, cos kuadrat X, sin X tambah sin X. Ini sin X ini dari min sin X karena dipindah ruas jadi positif. Terus ini min juga jadi positif. Dia jadi positif ya, ntar. Dia jadi positif. Terus kenapa jadi cos kuadrat X per sin X? Karena kotangan X itu kan cos X per sin X. Nah, cos kali cos kan jadinya cos kuadrat. Berarti cos kuadrat X tambah sin X gitu. Nah, terus L1 aksennya berarti sama dengan kalau kita samain penyebutnya jadi sin X. Berarti kan ini cos kuadrat X tetap ya. Ini sin X bagi 1 kan sin X dikali sin X. Jadi tambah sin kuadrat X. Jadinya ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu kan 1. Itu sifat trigonometri ya. Nah, ini 1 per sin X. Hasilnya adalah kosekan X. Tuh. Berarti L1 aksen ini kosekan X. Nah, nyari L1 ya integral dari kosekan X itu sendiri. dx. Nah, kalau di buku Purcell itu hasilnya adalah, nggak di buku Purcell, di Photomath deh. Pokoknya hasil dari kosekan X itu ln dari, negatif ln dari kosekan X tambah kotangan X gitu. Nah, maka integral khususnya itu, oh, bentar. Integral khususnya itu kan yang 1X, Y1X ya. Oke. YP-nya itu jadinya adalah yang tadi L1 terus L1 tambah L2 tambah L3. Mm-mm. Jadinya bentar L1. Oh itu YP-nya kan tadi itu ya L1 tambah L2 cos X tambah L3 sin X. Kita substitusi aja L1 L2 tiganya. Berarti min ln dari kosekan X tambah kotangan X tambah negatif ln sin X dikali sama cos X. Terus tambah L3-nya adalah min X dikali sin X. Gitu. Nah, maka dia jadinya itu YP sama dengan min ln dari kosekan, ini mah S. Kosekan X tambah kotangan X min ln sin X dikali cos X ya. Dikali cos X min X sin X. Nah, penyelesaian umumnya ya kayak biasa, Y sama dengan YC tambah YP. Ya, YC-nya tadi berapa, YP-nya tadi berapa gitu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Materi P9 segini sih. Jadi tadi ada ada, pertama
PD linear tingkat n yang homogen itu sama dengan sama dengan 0, hasil ininya soalnya ini. Soalnya itu sama dengan 0, terus dia ada 3 bentuk penyelesaian umum. Kalau misalnya M-nya ini berbeda sama real ini, berarti ininya C1E pangkat M1X sampai seterusnya. Terus kalau rangkap dia tambahin X dan X kuadrat tambah seterusnya. Terus kalau yang kompleks atau imajiner tuh dia pakai cos X tambah sin X gini. Terus cara integral khusus di P9 ini ada 3 dengan permisahan mundur, terus dengan pecahan parsial ya, sama metode variasi parameter. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sama. Oke. Belum ada dan oke. Kira-kira segitu dulu sih palingan materi tutor hari ini. Semoga pada paham ya guys. Semoga pada paham. Semoga pada paham materinya. Terus juga nanti besok lagi ada tutor lagi buat pertemuan-pertemuan selanjutnya biar kalian makin paham juga. Jadi gitu. Oke, gue stop share aja. Oke, makasih juga ya guys yang udah join tutor. Gitu dulu tutornya. Makasih gue stop